China. Pak Bungkus. Iya, seperti saya sampaikan tadi, hanya ada satu pemain penjaga gawang yang baru saja ikut mengantu bermain sejak awal. Selebihnya adalah pemain-pemain yang bermain di luar game besar, termasuk di dalam tim kesebelasan mereka yang sudah mencetak 16 gol dari 84 kali bermain untuk timnas. Salah satu pemain paling senior di pertandingan ini, bukan hanya tapi bahkan di seluruh pertandingan ini. Kita tampil dengan 3-4-3, kita mengandalkan Sebagai deep lying playmaker yang akan mencoba untuk memberikan terupas-terupas yang menjadi sihirnya. Kesempatan ini dimiliki pemirsa oleh Tom Haye. Dan ternyata Nathan, itu dia! Ini dia pemirsa, dilanjutkan tadi oleh Jai. Yang paling jangkung di Indonesia ya, dan terlihat bagaimana kualitas dia dalam duel bola atas mampu membuat dia memenangkan duel. Tindakan kerja sudah disiapkan dalam latihan. Umpan melengkung dari Kang saya dan juga merayakan bagaimana tim nasional Indonesia Garuda berhasil meraih kemenangan 2-0 dan memastikan satu tempat menuju ke Piala Dunia 2026. Sebuah hasil yang didapat tidak mudah. Sebuah hasil yang didapat dengan susah payah. Sebuah hasil yang didapat tidak mudah. Sebuah hasil yang didapat dengan kerja keras. Yang didapat dengan susah payah. Timnas Indonesia vs China, SUGBK siap jadi lautan merah putih dan pecahkan rekor. Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK diprediksi akan menjadi lautan merah putih saat Timnas Indonesia menjamu China dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang. Bukan hanya sekadar pertandingan, laga ini diyakini akan mencatatkan rekor baru dalam hal jumlah supporter yang hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda, menilik perjalanan Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tren positif terlihat pada antusiasme penonton di laga kandang. Setelah melewati 8 pertandingan, 4 diantaranya digelar di SUGBK, dukungan supporter setia tanah air menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saat menjamu Australia pada tanggal 10 September tahun 2024, lebih dari 70.000 pasang mata memadati SUGBK, memberikan semangat membara bagi para pemain skuad Garuda. Meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah penonton saat menghadapi Jepang 60.000 lebih, dan Arab Saudi 55.000 lebih, kepercayaan publik sepak bola Indonesia kembali membuncah saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain di laga yang sangat menentukan tersebut berhasil menarik perhatian 69.599 penonton ke SUGBK. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa harapan dan kepercayaan penggemar sepak bola tanah air terhadap peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin meningkat. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa, termasuk laga kandang melawan China, momentum dukungan ini diprediksi akan semakin memuncak. Kebutuhan akan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya diyakini akan menjadi magnet kuat bagi puluhan ribu supporter untuk memadati SUGBK. Antusiasme yang kembali membara ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga representasi dari harapan besar seluruh bangsa agar Timnas Indonesia mampu mengukir sejarah di kancah sepak bola dunia. Laga melawan China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang bukan hanya pertarungan di atas lapangan, tetapi juga ajang pembuktian dukungan luar biasa dari supporter setia skuad Garuda yang siap memecahkan rekor kehadiran di SUGBK. Yang sangat dinanti adalah pertemuan dengan Timnas Indonesia melawan China yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Timnas Cina pun mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya menghadapi Timnas Indonesia. Laga melawan Indonesia menjadi bagian dari rangkaian pertandingan penting yang harus dilalui Cina di grup C, sebelum mereka melanjutkan perjalanan menghadapi Bahrain di Longsing Football Stadium, Chongqing.
Duel timnas Indonesia melawan Cina pada awal Juni nanti dipastikan menjadi salah satu partai yang sangat menentukan langkah kedua tim di grup C. Baik Indonesia maupun Cina sama-sama membidik kemenangan untuk menjaga asa melaju ke putaran berikutnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dengan waktu persiapan yang terbilang singkat di kedua kubu, strategi, fisik, dan mental pemain akan sangat diuji dalam pertandingan bergengsi ini, sementara timnas Indonesia menghadapi tantangan tersendiri. Meski Liga 1 2024-2025 direncanakan tuntas pada tanggal 24 Mei tahun 2025, sebagian besar pemain yang berkiprah di Eropa baru akan menyelesaikan musim kompetisinya di periode yang nyaris berdekatan. Beberapa pemain bahkan berpotensi bergabung dengan skuad lebih lambat, salah satunya adalah penjaga gawang Emil Audero. Pemain keturunan Indonesia-Italia yang kini memperkuat Palermo itu berpeluang tetap bertanding hingga awal Juni, tergantung pada kiprah klubnya di babak play-off promosi Serie A. Apabila Palermo sukses melaju hingga partai final play-off, Audero bisa saja baru menyelesaikan laga domestiknya pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Kondisi ini tentu menjadi pertimbangan penting bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun komposisi pemain, terlebih karena Maarten Paes harus absen akibat skorsing. Laga kontra Cina pun diprediksi menjadi momen krusial bagi Emil Audero untuk berpeluang melakukan debut resminya bersama timnas Indonesia. Sementara itu, tim asuhan pelatih Aleksandar Jankovic dipastikan tidak akan menjalani pemusatan latihan dalam waktu lama. Berdasarkan laporan media China 163, yang mengutip harian olahraga Beijing Youth Sport, skuad negeri tirai bambu baru akan memulai sesi latihan resmi pada tanggal 23 Mei tahun 2025. Waktu persiapan yang singkat ini disesuaikan dengan padatnya jadwal Liga Cina. Kompetisi domestik di sana baru akan memasuki jeda setelah pekan ke-13 yang digelar pada tanggal 18 Mei tahun 2025 serta putaran ketiga Piala Cina yang berlangsung antara tanggal 20 sampai 22 Mei tahun 2025. Usai laga tersebut, barulah Liga berhenti sementara hingga tanggal 12 Juni tahun 2025. Artinya, sebelum bertandang ke Indonesia pada tanggal 5 Juni timnas Cina hanya punya waktu kurang dari 2 pekan untuk menjalani pemusatan latihan, tulis media 163 dalam laporannya. Situasi ini membuat persiapan Cina terbilang singkat, mengingat jeda antar kompetisi yang mereka miliki tidak terlalu panjang. Namun, waktu istirahat tersebut justru lebih menguntungkan dibandingkan kondisi yang dihadapi oleh timnas. Turn it on.